Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Dan yang terpenting, kalian selalu rajin beribadah dari rumahnya dan menjaga hafalanmu. Dan tetap semangat belajar dari rumahnya. Nah teman-teman, sebentar lagi kita sudah akan PTS ya, atau penilaian tengah semester. Jadi kita akan selesaikan untuk tema 2 di subtema 3 untuk materi PPKN dan Bahasa Indonesia. Nah kalian juga bisa menyimak di buku aktivitas kalian itu di halaman 20 dan bisa melihatnya di halaman 20. Tapi sebelum memulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah kita sudah berdoa, yuk kita memulai untuk materi pembelajaran hari ini. Yang pertama untuk materi PPKN terlebih dahulu ya. Nah, kalian bisa menyimaknya dengan baik karena nanti ada tugas untuk kalian. Nah, untuk PPKN di subtema 3 yaitu berkaitan dengan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bernegara. Nah, pernahkah kamu mendengar pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Tentunya pernah ya. Nah, paribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh itu menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan itu sangat penting untuk dipupuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Karena negara kita ini terdiri atas berbagai suku, agama, dan juga ras. Nah, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Nih, kita harus selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya teman-teman kita bisa meraih kemerdekaan, yaitu berkat persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini ada manfaat persatuan dan kesatuan. Yang pertama, manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa dan negara bisa kalian lihat. 1. Memperkuat jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana yang tentram, aman, dan damai. Kemudian yang ketiga, menjaga keutuhan bangsa serta menghindari adanya perpecahan. Kemudian yang kedua ada manfaat persatuan kesatuan bagi lingkungan masyarakat. Ini yang biasanya sering kita hadapi ya. Yaitu pertama, menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama. Kemudian yang kedua, terjalinnya kerjasama antar warga seperti gotong royong. Nah, gotong royong ini contohnya banyak sekali, bisa gotong royong membangun jembatan, gotong royong membenahi jalan yang rusak, gotong royong membangun masjid, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, itu bisa menumbuhkan rasa menghargai teman. Nah, ini ada manfaat persatuan dan kesatuan bagi lingkungan sekolah. 1. Menciptakan rasa kepedulian terhadap teman. 2. Tidak membeda-bedakan teman. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa menghargai teman. Itu
untuk manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Tentunya kalian juga sudah melakukannya ya ketika kalian sudah di sekolah. Nah, untuk materi PPKN ini yang terakhir yaitu berkaitan dengan manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan bangsa dan negara, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya kita teruskan untuk manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Ini yang sering terjadi sehari-hari ya. Satu, juga kita menjalin rasa persatuan di keluarga. Apa yang akan kita dapatkan? Satu, menjadikan keluarga rukun, aman, dan damai. Kemudian yang kedua, meningkatkan keakraban antar anggota keluarga. Kemudian yang ketiga, terciptanya keluarga yang sejahtera dan terhindar dari berbagai macam permasalahan. Jadi ketika di dalam keluarga menerapkan sikap persatuan, insya Allah tidak akan terjadi perpecahan dan hidup di dalam keluarga akan tetap rukun, aman, dan damai. Nah, itu untuk materi PPKN ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk materi bahasa Indonesia di subtema yang ketiga. Jika minggu lalu kita sudah belajar tentang kalimat efektif, masih ingat ya? Nah, hari ini kita akan mempelajari yang berkaitan dengan kata baku. Apa itu kata baku? Nah, ini dia. Kata baku adalah kata yang penulisannya sudah sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan atau sudah sesuai dengan EYD yang sering kita jumpai. Nah, ini kata baku itu biasanya digunakan dalam situasi yang resmi atau di dalam pembicaraan yang resmi. Kemudian yang kedua juga digunakan dalam menyusun kalimat efektif. Jadi jika sebuah kalimat itu dikatakan efektif itu apabila mengandung kata-kata yang baku. Jadi kata-katanya tidak berarti ganda, itu hanya baku. Nah, ini ada ciri-ciri dari kata baku teman-teman. Jadi yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah. Jadi tidak ada yang namanya bahasa daerah dan juga tidak ada yang namanya bahasa asing. Murni kata baku bahasa Indonesia. Tiga, pada pemakaian imbuhan secara eksplisit. Kemudian yang keempat, menggunakan kata baku ini sesuai dengan konteks kalimat. Jadi dimasukkan tepat pada konteks kalimatnya. Kemudian yang kelima, tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Jadi kata-katanya ini pure hanya kata baku saja, tidak mendapatkan imbuhan yang nanti berakibat perbedaan makna. Nah, ini ada contohnya dari kata baku. Nah, dari kata baku di sini ada tabel kata baku dan kata tidak baku. Untuk kata baku itu ada contohnya kata bakunya nasihat dan kata tidak bakunya nasehat. Perbedaannya di mana teman-teman? Ya, perbedaannya di huruf I dan E. Di kata bakunya yang sebenarnya itu nasihat, tapi dalam pendengaran orang Indonesia atau seringkali pendengaran kita itu biasanya menggunakan nasihat. Bilangnya nasihat, tapi penulisan yang benar itu adalah nasihat. Kemudian kata yang kedua ada apotek. Penulisan yang benar itu menggunakan huruf E, apotek. Tapi pengucapannya biasanya sering menggunakan apotik. Tapi yang benar itu apotek. Kemudian yang ketiga itu cuma. Biasanya sering menuliskan dengan cuman. Kemudian kata baku dari jadwal, biasanya kata-kata tidak bakunya itu jadwal. Sering juga banyak yang menulis jadwal dengan kata jadwal, tapi yang baku itu jadwal. Kemudian ada kata tidak baku izin, itu yang baku adalah izin menggunakan huruf Z. Kemudian dari kata baku bus. Nah, kalian tuh biasanya sering menuliskan dengan bis, tapi yang benar itu bus, B-U-S ya. Nah, ini hanya beberapa saja dari contoh kata baku. Nah, agar kalian lebih
paham lagi, nanti akan ada latihan soal. Nah, untuk tugasnya kalian bisa mengerjakan LKS aktivitas siswa kalian di tema yang kedua untuk mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia Syajeng ya, yaitu dimulai dari halaman 26 sampai 29 dan kalian bisa mengerjakan di LKS. Ini nanti fungsinya apa Bu? Kok suruh mengerjakan LKS? Nah, ini nanti ketika kalian PTS, kemungkinan besar soal-soal yang keluar itu dari latihan soal. Makanya kita selesaikan untuk latihan soal di tema yang kedua untuk mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Ya. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian teman-teman kelas 6. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar di rumahnya dan mengerjakan tugas tepat waktu ya, supaya tugasnya tidak menumpuk. Nah, untuk hari ini mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang hebat yang sudah menyimak materi hari ini, dan selamat mengerjakan latihan soal di LKS kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.